Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di majlis ini di waktu yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa orang-orang yang baik, baik tutur katanya, baik perangainya, baik pendengarannya, baik penglihatannya, baik bahkan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha thayyib yuhibbut thayyib. Allah itu maha baik, maha bagus. Maka Allah itu senang, suka sama yang bagus, suka yang baik. Falidzalik kalau Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, artinya thayyib, Allah itu baik, Allah itu bagus. Allah senang kalau kita itu bagus. Bagus dari mana? Tentu bukan bagus tampangnya, karena yang namanya bagus tampang itu relatif. Muka orang tuh beda-beda, walaupun semuanya itu bagus ya. Tetapi sekalipun bukan tampang kita harus kelihatan bagus. Gimana tuh bikin tampang kelihatan bagus? Contohnya muka kita ini kelihatan enak dipandang. Nah, itu yang disebut dengan talaqatul wajhi. Kalau kemarin kita bahas tentang haknya saudara kepada saudara, kalau kita ketemu sama dia jangan tunjukin muka masam. Muka kita enak dipandang. Kalau melihat dia lagi manyun ikut senyum, kalau lihat dia lagi sumpek ikut senang. Itu mukanya orang-orang yang memang dasaran rautnya itu selalu menunjukkan kebaikan. Ibu punya masalah sebanyak apapun mukanya tetap teduh dipandang. Beda sama orang yang emang dia nggak mikirin bahwa penampilan termasuk juga wajah yang dipandang ini perlu untuk terus terlihat bagus ya, bukannya make up, bukannya krim muka, bukannya semua yang selama ini kita nih didoktrin bagusnya wajah itu dari indahnya kulit dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud dengan bagusnya wajah tuh yaitu orang kalau lihat enak hati mandangnya. Mukanya nggak manyun, nggak cemberut, nggak sinis, nggak jutek, ibaratnya gitu. Kenapa? Murah senyumnya, bagus, ditambah udah muka enak, tutur katanya manis. Orang kalau ngomongnya nyakitin seringkali disebut dengan pahit. Karena judes dia kalau ngomong pahit. Kita kalau kasih perumpamaan sama orang, aneh ngomong pahitnya dulu ya. Kata-kata pahit itu kan sesuatu yang menisbatkan ucapan itu nggak enak didengar. Betul apa enggak? Sesuatu yang kalau kita nyimak pokoknya nggak enak deh. Tapi kalau orang punya tutur kata manis, Masya Allah, dia ngomong apa aja tuh rasanya kuping nggak kepengenan udah, pengennya dengerin aja omongan dia. Itu mirip tuh sama Nabi SAW. Katanya Nabi idza takallama
fa ka'annama yudurru yasqutu min dzalikal kalam. Kata Nabi, kalau ngomong itu seolah-olah mutiara yang jatuh dari setiap tutur katanya. Indah, manis, bagus, wahakata. Begitu orang-orang yang ngomongnya bagus, orang yang berarti ngomongnya tuh nggak pernah nyindir, nggak pernah nyinggung, apalagi ngejek, apalagi nyinyir, sampai naudzubillah apalagi ngehina. Itu orang yang mulutnya manis, kalau ngomong manis, ya bukan janji manis, ngomongnya manis, di kuping enak didengar. Matanya gitu juga. Kalau orang punya matanya bagus, matanya nggak jelalatan ngelihat kurangnya orang, tapi matanya selalu melihat sisi keindahan. Karena setiap manusia itu cenderung kadang-kadang yang dicari adalah sisi kurang. Jangan kepada orang, pada diri sendiri aja begitu. Ibu kalau ngaca, yang ibu cari yang gak rapihnya. Ibu kalau ngaca, dari alis yang ibu lihat yang berantakannya. Ibu kalau ngaca kadang-kadang yang ibu cari dari mata celak yang belepotannya, gitu kan? Ibu bukannya memfokuskan diri itu mencari melihat sesuatu dari yang paling indahnya. Kenapa? Karena kita selalu ketakutan dilihat kurangnya. Sementara kadang-kadang mata kita kalau selalu ngelihat kurang juga nggak bagus. Karena kalau kita ngelihat kurang di dalam diri, lama-lama ketularan ngelihat kurang di dalam orang lain. Karena sering mencari kesempurnaan dalam diri, akhirnya tiap ngelihat orang yang dikatakan adalah kurangnya kesempurnaan dia. Jadi kalau kita biasanya ngaca, ini matching, itu matching, ini pas, itu pas, nah gitu ya. Semuanya serba pas, tasnya hijau, sandalnya hijau, gitu, semuanya. Ya, tasnya pink, sandalnya pink gitu. Kerudung ikut pink semuanya gitu. Kebetulan abayanya doang hitam. Abaya doang, tapi yang lainnya semua selaras gitu. Kerudung sama tas yang dibawa sama sandal yang dipakai. Ya namanya mau apa? Mau matching katanya dibilang. Biar semuanya rapi. Subhanallah. Begitu kita bercermin, kita cari kesempurnaan kita nih. Wah, udah perfect nih. Udah cakep, udah sempurna. Kita jalan ngelihat orang. Begitu kita lihat orang, sayang banget tuh dia tuh. Coba kerudungnya pakainya warnanya abu. Kan tasnya udah silver katanya dia bilang. Tasnya udah silver, mesti kerudungnya abu katanya dia bilang. Atau mungkin mestinya kerudungnya ini. Ada aja, kenapa? Mata seolah memandang sesuatu yang kurang sempurna. Terus, nah itu kalau dibiarin, yang ditakutin makin-makin, apalagi kalau udah dibarengin sama penyakit hati. Kalau udah dibarengin sama penyakit hati, orang cakep dia kata jelek. Orang sempurna dia bilang apa? Kagak. Kalau aneh yang pakai lebih cakep. Gitu. Ini bawaannya naudzubillah. Kalau makin dibiarin lagi, dia akan melihat bukan cuma tentang penampilan, tetapi bahkan dia berani menghakimi tentang sesuatu yang tertutup di dalam hati. Ini orang hatinya busuk. Waduh, berani banget sih Bu. Padahal ngelihat juga kagak, main cap kita nilai hatinya busuk, hatinya buruk. Nih orang niatnya nggak bener, nih orang niatnya nggak baik, dan seterusnya. Kita nggak boleh gampang menghakimi sesuatu kalau belum melihat fakta dan kenyataan yang ada. Apalagi sampai menghakimi sesuatu yang terselubung di dalam hati. Naudzubillah min dzalik. Makanya pengen jadi orang baik,
karena Allah maha baik, kita harus jadi orang baik, maka baik itu selalu diiringi dengan segalanya. Mata yang baik, ngelihat yang baik. Telinga yang baik berarti maunya dengar yang baik. Kalau diri kita nih baik, maunya apa-apa yang masuk ke dalam diri juga harus yang baik. Dan seterusnya wahakala. Ya, jadi bukan cuman baik itu kelihatan secara kesempurnaan, tetapi baik yang sebenarnya adalah baik secara apa? Secara akhlak. Baik itu secara akhlak. Insya Allah Allah anugerahkan kepada kita semua kebaikan hissi wal ma'nawi, baik luar, baik batin, semuanya yang ada dalam diri kita itu insya Allah semuanya baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau lanjut daripada kitab Adabus Suhbah. Kemarin kita udah bahas tentang hak kita kepada sesama saudara kita, bagaimana menghormatinya, memberikan tempat untuknya, ya terutama di majelis ilmu. Kita udah belajar haknya, kita mau lanjut lagi hak kita selanjutnya apa. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika amin ya rabbal alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu anna wa ankum an sa'idil ummah ajma'in ila an qala wa min haqqul akh 'alal akh an la yad'uhu bi ismihi faqat wa min wasiyatu ba'duhum idza nadait akhak fa'azzimuhu tathabbut mawaddatuh wa min al-jafa' lil akh nida'uhu al-khali 'anil kunniyah wal laqab wa lafdhu siyadah wa kadzalika auladihi wa ahfadhihi ghaibatan wa huduran. Di antara haknya saudara atas saudaranya, yaitu hendaknya dia tidak memanggil dengan namanya saja. Misal punya teman namanya Safa, misal, kan kebetulan depan muka Safa, Sofa Marwa. Sofa namanya kan. Tapi kalau kamu bicara hak orang saudara kepada saudara, tidak memanggilnya dengan namanya saja. Artinya kamu punya panggilan yang kalau kamu panggil itu kamu mengagungkan dia. Ini apa? Kalau kita orang Indonesia umuman Kak, Mbak, Empok, kurang cakep wah. Mana? Misalnya kakak lah ibaratnya. Kenapa kalau kamu panggil Kak? Karena kamu menghormatinya. Ada lagi orang bukan cuma panggil kakak, tetapi dia manggil itu dengan panggilan apa? Punya panggilan sendiri. Yang mana panggilan itu bentuk mahabbah, bentuk cintanya, bentuk kasih sayangnya. Ibaratnya kalau suami sama pasangannya, ibu sama suami ibu, gitu tuh. Jangan terbiasa manggil pasangan dengan nama, gak sopan. Punya tuh panggilan kehormatan. Jangan biasa manggil nama. Punya suami namanya Ahmad, mak. Jangan. Panggil abang boleh, panggil
panggil kakak boleh. Panggil siapa lagi Bu? Cinta boleh. Panggil ayang boleh. Apa aja deh terserah. Tapi hakikatnya panggilan itu bukan panggilan istihza atau panggilan istihza. Ada panggilan itu kita misalnya manggil dia depan orang, ayang, 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 tapi menunjukkan bentuk kekanak-kanakan. Seolah oh ini bebek kita, tapi bentuknya ngejek, nggak gitu. Kayak Nabi SAW manggil siapa? Sayyidah Aisyah itu dengan panggilan kan. Beliau punya panggilan apa? Humaira. Gaya gadis yang kemerah-merahan pipinya, wanita yang kemerah-merahan pipinya gitu. Dipanggil sama Nabi Humaira. Sayyidah Aisyah putih, mukanya merah gitu, merah merona. Sering kali digoda oleh Nabi dengan panggilan Humaira. Jadi Nabi kalau manggil dia Humaira gitu. Jadi kalau kita nemu ada konteks redaksi hadis di mana Nabi itu memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan ya Aisyah, itu berarti Nabi lagi ngomong penting. Tapi kalau ngomong keseharian enggak, ngomongnya panggilan manja, panggilan sayang. Kita sesama saudara juga gitu, harus punya adanya panggilan, ibaratnya panggilan hormat. Di antara wasiatnya ba'dhum, wasiatnya siapa? Para alim ulama kita, beliau bilang apa? Idza nadait akhak fa'adhimuh. Kalau kamu panggil saudaramu, maka panggillah dia dengan panggilan kau menghormatinya. Kenapa? Karena dengan itu tasabbat mawaddatah. Rasa cintanya akan semakin merekat, akan semakin kokoh, akan semakin kuat. Kenapa? Karena bahkan dengan memanggilnya pun kau tidak pernah memanggilnya dengan panggilan ejek, mengejek. Kalau sekarang ini banyak panggilan sayang, tapi panggilan sayangnya banyak panggilannya mengejek. Ini untuk siapa? Pasangan terutama, teman sesama teman gitu juga. Kalau panggilan aja kita disuruh mengagungkan dia, maka bagaimana dengan hak lainnya? Kadang-kadang kita masih berkutat tentang apa? Tentang gampangnya membuka aib, gampangnya membuka kekurangan, gampangnya membuka sesuatu yang seharusnya kau tutup. Karena dengan membukanya maka nilai kawanmu itu, temanmu itu turun. Contoh, kita punya teman suka pinjem uang, kalau makan nggak bayar-bayar, ya, kalau maunya ditraktir gitu ya. Itu kalau teman kita, berarti benar-benar saudara kita, teman kita, jangan gampang tuh. Nih dia nih kalau makan kagak bayar-bayar, karena ngejatuhin harga dirinya. Atau sama pasangan Bu, kadang kenapa saya kaitin sama pasangan? Kadang-kadang perempuan juga nggak nyadar. Ini laki kita, aduh kalau makan bawel banget, ngomongnya depan orang. Banyak ininya, banyak apa? Banyak perentelannya, peribet kita ngurusinnya. Ada yang jatuh Bu, apa yang jatuh? Muruahnya, tahu nggak? Muruahnya. Karena muruah itu kan pride, harga diri, marwah kalau kita bilang, marwahnya jatuh. Sama temen juga gitu. Kadang-kadang punya temen ada hal buruk yang mungkin kita tahu, kalau kita buka marwah dia turun, jangan. Bahkan memanggilnya aja kita disuruh memanggil dengan panggilan yang membuat marwahnya menjadi tinggi. Jadi misalnya kalau punya teman kita panggil dia, misal namanya siapa ya? Namanya Ustadzah Aluyah. Karena memang dia. Saya kalau manggil dia kakak sayang, tanya Ustadzah.
Kakak sayang, chat-chatan kita nggak, Kak Uya, nggak pernah Kak Uya. Dia dipanggil di luaran Kak Uya, tapi saya manggil dia kakak sayang lagi di mana? Nah, kakak sayang lagi di mana gitu, panggil. Oke kakak sayang, nah, panggil gitu. Hata nidai. Kalau saya mau nisbatkan dia kepada orang, saya akan bilang Wan Uya, ada ta'ziman lah. Oh tanya Ustazah Anuya, oh tanya Wan Uya, lianna karena panggilan Ustazah atau Wan itu menisbatkan meninggikan muruahnya dia. Bukan saya panggil, oh coba tanya Kak Uya, enggak. Jadi walaupun itu mungkin panggilan yang bisa gitu, enggak. Tapi memanggilnya dengan panggilan sesuatu yang kalau orang mendengarnya itu maka marwahnya menjadi naik. Itu penting. Umpamanya siapa lagi orang dekat saya, Wan Lisa misalnya. Saya punya, bisa saya panggil dia, saya bisa panggil dia Lisa, saya bisa panggil dia Khairun, saya bisa panggil. Tapi kalau saya ngomongin dia sama orang, saya nggak bilang tanya Lisa, tanya Wan Lisa. Hadzal muru'ah. Kita harus jaga marwah. Saya di luar dipanggil dia bukan ustazah, saya di depan orang dipanggil dia ustazah. Hadzal marwah. Karena harus menjaga. Begitu, harus menjaga. Ibu juga sama teman begitu. Hargai walaupun hanya bin nida, walaupun hanya dengan panggilan. Karena kan kita jadi belajar bahkan dengan panggilan sebegininya Islam menuntun kita untuk mengasihi saudara-saudara kita seagama, saudara-saudara kita semuslimin, saudara-saudara kita setidaknya katanya ibaratnya ya, kita tuh panggillah dengan panggilan dia yang biasa dipanggil. Bahwa orang itu kan punya julukan, tapi julukannya hati-hati, orang kita suka julukin orang aneh-aneh. Dia suka julukin orang aneh-aneh. Maka kalau diantara wasiat kita harus manggil saudara kita dengan panggilan ta'zim, wa minal jafa' lil akh. Ini tahu enggak? Termasuk kau mencampakkan saudaramu itu dengan apa? Nida'uhul khali. Ente panggil dia tanpa panggilan apa-apa. Hadal jafa'. Dia bilang itu termasuk keacuhan. Orang itu bagi ente enggak ada spesialnya. Jangan. Sama orang semua kita misalnya panggil dengan panggilan baik gitu, sama teman yang notabene-nya kita lebih akrab, lebih dekat, kamu harus jangan cuekin dia dengan memanggil dia sama aja dengan panggilan teman lainnya. Diberikan suatu nilai lebih yang membuatnya merasa bahwa kau menempatkan dia pun lebih. Contoh kunyah, sampai panggilan tuh julukan gak ada, laqab, kunyah laqab tuh kadang-kadang Abi Hurairah. Rasulullah tuh senang manggil sahabat pakai julukan. Ya Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas bin Malik, Ummu Sulaim, panggilnya pakai ininya dia, lagobnya dia. Ya Abdurrahman, namanya Abdurrahman. Umi Aluya apa lagobnya? Umi Uya. Enggak, nama anak lakinya yang pertama siapa? Abdullah. Ya Abdullah. Di Arab itu orang jarang manggil nama, jarang, dipanggil sama lagobnya. Julukan dia punya anak namanya siapa? Diambilnya dari anak pertama laki, kalau dapat anak laki. Kalau nggak dapat anak laki ya kadang-kadang dipanggil dengan anak perempuannya, walaupun itu nggak menjadi keharusan sebetulnya. Ummu Khadijah, kalau kita mamanya siapa gitu, suka kan dipanggil Mama Farel, anaknya Farel, iya kan? Mama Cinta, anaknya Cinta. Dianya dipanggil Mama Cinta gitu. Tapi sebenarnya siapa tuh yang ngajarin itu panggilan? Arab punya kebiasaan. Abdurrahman,
Abdullah, Muhammad, Ali, buat apa? Bukan dengan nyonya. Nah, kalau Umi Uya siapa? Nyonya Yahya. Enggak, bukan. Nggak boleh dipanggil itu dengan nyonyanya si ini suami. Kamu bolehnya dipanggil dengan nama ayahmu siapa. Kalau ente nggak berkenan dikenal dengan namamu, panggil dengan panggilan. Kalau saya punya ayah namanya Farid, ya bintu Farid, anaknya Farid gitu. Bahasa lainnya gitu. Yani punya satu panggilan lain. Ya, Hubabati, Hubabah orang yang dituain. Ya, Hubabati, sini. Panggilan Hubub, panggilan kasih, bukan Habibti. Kalau Habibti biasanya cuma dipanggil buat siapa? Biasanya orang yang saling mengasihi. Padahal artinya meluas kepada siapa aja. Panggil anak Habibti ta'ali, Habibi ta'ali, panggil ngomong gitu. Yani kata panggilan sayang luas dan kita panggil dengan panggilan itu untuk apa? Mengagungkan. Bahkan kalau bisa walafdzus siyadah. Kalau bisa kita panggil dia dengan panggilan siyadah. Arti siyadah apa? Tuanku. Tuanku. Nyonyaku. Ente pasangan. Tuan. Baba Nur panggil Habib Umar Sayyid. Ya Sayyidi. Sayyidi. Atau kalau lagi mau ngomong serius, ya Abu Salim. Abai Salim. Namanya anaknya Salim. Yang paling gede laki. Abu Salim Abu Salim. Ini nggak pernah tuh, nggak pernah ya seumur hidup Umar nggak pernah manggil Umar. Sayyidi, tuanku, bahasa Arab. Hadza lafdzus siyadah, manggil dengan panggilan itu. Begitu juga untuk anakmu, keturunanmu, cucumu. Di apa namanya? Misalnya kalau bahasa Arab itu ya, kenapa kita kaitkan dengan bahasa Arab? Bahasa Arab misalnya nama anaknya Muhammad, dipanggil Hamud. Hamudi, Ahmad, Hamudi. Panggilan Sughair. Nabi panggil Abahirroh. Tapi kalau juluk Hurairah. Muhammad Hamudi. Jadi kata Muhammad artinya apa? Zainab, Zanub. Fatimah, Fatumi. Bahasa Arab. Gitu. Fatum, tadi panggilan anak kecil. Kita di Arab gitu. Maryam, Mayun. Maryam, Mayun. Hadramat kita begitu. Pokoknya kalau ada anak namanya masih kecil, kita jarang manggil dia dengan panggilan namanya gitu. Fatimah enggak jarang. Fatum, panggilan Fatum. Maryam, Mayun, Maryumi. Panggil dengan panggilan Sughair, membuat dia kecil. Zainab, Zanub, gitu biasanya Zanubah panggil. Nah, dipanggilnya dengan panggilan kecil, kata kecilnya apa namanya, dipakai dengan tasghir, mau menandakan dia lebih kecil. Bahkan ada yang sampai ke bawah, ada itu namanya Fatum sampai gede dipanggilnya Fatum terus. Fatum, padahal namanya Fatimah. Ada Mayun gitu juga. Kita punya Hubabah, satu Hubabah Maryam namanya, tapi dipanggil Mayun. Baba Mayun, panggil tahu. Wahakadha. Inti dari sini apa? Ngajarin kita menghormati. Menghormati siapa terutama? Orang-orang sekitar kita yang dekat sama kita. Belajar dari orang di rumah. Pasangan, anak, cucu. Jangan cuman raja, gunung, jempol, cinta. Ya, dan cuman raja, gunung, jempol aja gitu.
Iya, iya. Panggil, ada panggilan. Dianya pun anak cucu yang dipanggil dengan nama panggilan, dia lebih percaya diri dibanding cuma dipanggil nama. Biasanya kan kalau lagi marah yang manggil nama, gitu ya. Kalau lagi ngasih makan mau ngerayu, kalau anak kesayangan mama ini, masya Allah ini raja gunung jempol. Semua disebut raja gunung jempol. Kadang suka bingung jempol apa maksudnya ya. Buat jempolnya dia, maksudnya anak pinter, anak baik ya, anak bagus, wahakala. Dalam keadaan apa nih kita perlu memanggil dia? Dalam keadaan dia ada maupun dia nggak ada. Artinya ente lagi cerita sama orang, misalnya kalau cerita sama orang, Ustaz Aluyanya nggak ada, bukan di depan Ustaz Aluya, misalnya lagi cerita Ustaz Aluya, saya tetap memberikan panggilan itu. Panggilan Wan Uya, Ustaz Aluya, tanya gitu. Mau dia ada atau dia nggak ada, panggilan hormat itu tetap ada. Jadi kita bukan pura-pura hormatnya kalau ada dia doang, kalau dia ada nggak ada enggak. Lah kalau kita melihat di sini, masya Allah, kepada sesama aja kita punya hukuk, gimana kalau orang-orang yang memang kita diwajibkan menghormati dia? Ya suami, orang tua, guru. Ini kan ini sakral, ini paten. Ini nggak boleh dimain-mainin. Ngehormatin tiga ini paket lah. Kalau yang udah berpasangan jadi paket, ya kan gitu. Orang tua, suami, guru, baratnya gitu. Jadi paket, hargain. Mau ada suami nggak ada suami, caramu menghargainya tetap sama. Ada nggak ada orang tuamu, kau menghargai dia tetap sama. Ada guru nggak ada guru, kau hargai dia tetap sama. Nah kadang-kadang nih mohon maaf, kalau suami ibu masih yang namanya cinta, karena kan dari hati itu berpasangan. Orang tua kita, lahirin kita, ngegedein kita, ngurusin kita. Begitu yang suka menjadi PR, guru kita. Kenapa? Karena guru ketemunya udah gede. Ada yang ketemu kurun waktu lama bertahun, ada yang ketemu kurun waktu cuman baru setahun, baru berapa bulan, baru sekian lama, umpamanya gitu ya. PR kita di dalam menjaga marwahnya guru itu nggak main-main. PR kita dalam menjaga marwah suami, saya sering dapetin, walaupun ada istri yang misalnya mudah gitu menjatuhkan marwahnya suami, tapi nggak sedikit juga istri yang menjaga marwah suami. Alhamdulillah kalau suami saya sih masya Allah deh, orang baik deh. Baiknya apa nih maksudnya? Baik beneran lah ustazah, masa bohongan. Nah, dijaga marwahnya. Dia tetap bilang alhamdulillah deh, suami aneh sih alhamdulillah insyaallah sih, mudah-mudahan nggak kena mata gitu. Padahal di balik kata-kata itu mungkin ada sesuatu yang dia simpan, tapi dia tetap jaga. Orang tua gitu juga, alhamdulillah. Gimana orang tua ente? Alhamdulillahin aja ustazah, doain biar kuat, doain biar sabar. Itu kata-kata orang doain biar kuat biar sabar kan kita tahu maksudnya apa ya? Tapi dia nggak mau jelekin marwah orang tua. Walakin begitu benturannya sama guru, nah kadang-kadang guru lebih sering jadi perbincangan hangat antara murid. Jadi perbincangan hangat antara murid, sehingga yang diomongin suka melenceng. Kadang-kadang masuk ke ranah pribadi, kadang-kadang masuk ke ranah privasi. Kadang-kadang sebagai orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah murid dari seorang guru itu, dia nggak benar-benar bisa menjaga muruahnya guru. Artinya dia bangga nih dengan sematan, ente muridnya ustazah ini ya, bangga.
Bahkan nggak jarang tuh di tempat-tempat dia bahkan menyebutkan anak muridnya Ustazah Fulan umpamanya gitu. Dengan pedenya dia ngomong. Tapi kadang ucapan begitu tidak mencerminkan dirinya menjaga marwah gurunya. Masa muridnya umpamanya Ustazah ini begini modelnya. Dia nggak pikirin tuh, yang dibikin malu nama siapa? Nah, dan itu kita temukan banyak di luaran ini mengaku sebagai murid siapa, seolah minta dihargain. Itu adalah satu penghinaan yang kamu nggak sadari yang kau berikan kepada gurumu sendiri. Jangan begitu. Justru kita kalau merasa diri kita itu punya kedekatan tersendiri dengan seorang guru, kita yang paling bertanggung jawab dalam menjaga marwahnya guru. Kita paling jaga, gak boleh. Pertama dimulai dari mana? Bukan kita yang sok jago berantem sama orang, buat kesannya jagain nama guru. Tapi dari mana mulainya? Diri kita sendiri yang mau mencerminkan bahwa kita memang layak dicap sebagai muridnya guru itu. Betul. Gak berani macam-macam. Karena kan yang bakal disorot siapa? Ya gurunya. Situ kagak mikirin nama gurunya. Repotnya nama dirinya aja. Jaga. Itu penting dimanapun kita. Karena makanya kan selalu dibilangin kalau orang ngaku mah gampang, diaku mah susah. Betul nggak? Ngaku mah gampang, soalnya muridnya fulan. Bentaran di sini ngaku jadi muridnya dia, bentaran di sono ngaku jadi muridnya dia. Agak kelar-kelar murid si ini, murid si itu. Nggak penting bu itunya, yang penting kamu cerminin dirimu layak diaku sebagai muridnya seseorang. Gitu loh. Jadi kan dibilang bukan kita yang repotan bangga gurunya siapa, tapi justru buat dirimu layak dibanggakan oleh gurumu. Jangan kita yang repot membanggakan, tetapi kita buatlah diri layak untuk dibanggakan. Dengan apa diri ini layak dibanggakan? Akhlak. Akhlak yang mewakili nama baik guru itu. Tutur kata. Dan na'udzubillah, hati-hati kalau melakukan sesuatu sampai rela-rela mengatas nama guru. Ibu, kalau kita lihat umpamanya orang di luar, dia melakukan sesuatu atas nama suami, ternyata suaminya gak tahu menau, itu malu-maluin suami kagak? Kalau dia ngelakuin sesuatu atas nama orang tua, tapi orang tuanya gak tahu menau, itu malu-maluin nama orang tua gak? Begitu juga nama guru. Jika melakukan sesuatu di luar guru gak tahu menau, tapi berani bawa nama guru, itu namanya malu-maluin guru. Apa-apa jual nama guru, apa-apa bawa nama-nama guru, baik-baik. Yang dipermaluin nama guru. Justru kita yang merasa dirinya paling dekat, yang paling harus kudu menjaga nama baik guru. Ini kalau aneh begini, guru aneh jadi bagaimana? Ini contoh bu, saya punya guru, nggak perlu sebut nama gurunya yang mana dan siapa, dan ibu nggak perlu membayangkan siapa gurunya. Ini contoh aja. Tiba-tiba kita dengar guru kita punya anak lagi jatuh ekonominya. Kita pikir cuman kita yang dengar. Oh cuman kita yang dengar. Tahu-tahu waktu kapan kita lagi duduk sesama santri yang lain ngomong, kayaknya si ini lagi ada masalah. Siapa tuh? Anak guru lagi ada masalah. Masalah apa? Hati kita ngomong, tek, oh yang tahu bukan aneh doang. Yang tahu ada yang lain. Kalau anaknya guru kita lagi ada masalah.
Apa yang kemudian terjadi? Kita ngomong langsung. Ini yang tahu siapa aja nih? Gak ada. Cuman aneh, ente, sama fulan. Udah diam sampai di sini. Cukup. Gak kemana-mana lagi. Iya, aneh juga maunya begitu. Kita bisa beresin ini masalah, kita beresin dulu, kita bertiga. Kita gak bisa beresin ini masalah, gak usah libatin orang lain, mendingan kita diam aja. Ghirah saya, jangan sampai nama guru saya jadi malu nih. Kalau sampai ada ketahuan salah satu dari anaknya memiliki satu kendala terkait ekonomi, lalu itu sampai ke telinga dia, waduh, enggak. Kita jaga betul, marwahnya jangan sampai ada yang berani nyampein terkait hal yang membuat marwahnya menjadi turun. Ini hukum. Sama gitu juga Bu, kita sesama kita. Kalau tadi udah orang tua, suami, guru yang perlu kita jaga, begitu juga kita sama teman-teman kita, sahabat kita, orang dekat kita, yang kita yakin kalau kita ini dekat sama dia, jaga. Jangan sampai kita buat apa? Kita buat sesuatu yang membuat marwahnya menjadi jatuh. Maka kembali lagi kepada haknya. Haknya apa? Panggil dia dengan panggilan sesuatu, yang mana panggilan itu membuat dia menjadi termuliakan. Panggilan itu membuat dia menjadi dihormati. Panggilan itu membuat dia menjadi merasa dicintai dan seterusnya. Panggil itu buat siapa? Guru, buat suami, orang tua. Ya, misalnya kalau orang tua kita, kalau dia siapa Bu? Mau ayah, mau ibu, panggil dia dengan panggilan sayang. Panggil dia dengan panggilan rahmat, panggilan cinta. Saya di handphone saya aja bapak saya namanya Habibi, bukan Abah. Kalau panggil dia dengan panggilan Habibi. Kalau ngomong serius baru Bah. Ma. Panggil dia dengan panggilan lain. Nah, ibu juga biasakan begitu. Karena itu coba ibu rasa, ibu terapkan cara ini kepada orang-orang terdekat ibu, ibu akan lihat rasa cinta akan jauh lebih berkembang. Yang pasangan dengan pasangan makin harmonis. Ya, antara anak dengan orang tua makin saling menyayangi. Wa antara kita dengan sesama kita bakal saling menjaga dan saling menghormati. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita temukan, wah si ini gampang diremehin, si ini gampang dijatuhin, si ini gampang nggak. Kenapa? Karena kita saling jaga. Gimana ada orang mau gampang jelekin teman kita sendiri? Lah orang kita aja manggil dia dengan panggilan ta'zim. Kenapa kadang kita punya teman dekat berhasil, teman dekat kita juga dijelekin? Karena kita ini ngebuka kuping. Emang iya? Ya, aneh mah kagak tahu, aneh mah berteman aja. Bahkan orang gak segan untuk menyampaikan keburukan tentang orang yang dekat sama kita. Kenapa? Karena kita emang gak mencerminkan, tidak menunjukkan bagaimana kedudukan dia di hati kita. Bu, coba Bu, suami ibu kan orang yang ibu hormati. Pernah gak ada orang datang tiba-tiba jelek-jelekin suami ibu? Kira-kira kalau ada orang yang datang jelek-jelekin suami ibu, ibu bakal gimana? Wah, marah. Gak setuju dong, enak aja kamu ya. Kenapa kita bersikap begitu? Karena kita merasa sayang, enak banget. Bisa-bisaan kamu jelek-jelekin dia. Dan pertanyaan lebih ring, ada gak orang yang berani begitu sama kita? Gak ada orang yang berani jelekin laki kita di depan kita istrinya. Gak ada orang yang berani jelekin orang tua kita di depan kita anaknya. Dan untuk orang-orang yang ibaratnya begitu mencintai guru, gak ada orang yang berani ngejelekin gurunya di depan muridnya yang jelas berpanutan dengan gurunya, kan begitu? Gak mungkin. Kenapa banyak teman kita mudah dijelekin oleh orang lain di depan kita? Kenapa?
Karena kita nggak pernah benar-benar nunjukin kedudukan dia di dalam hati kita. Karena memang mungkin hakikatnya dia nggak benar-benar ada di hati kita. Ini pertemanan yang paling fatal loh hari ini. Mau nyari teman karib, teman jiwa gitu ya, teman yang emang kita saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling bahu-membahu, support dan lain sebagainya, hampir nggak ada. Jadi begitu berteman, ada satu datang, si ini mah orangnya begini, kita cuman diam. Oh iya. Kita nggak nimpalin, tapi kita cuman iyahin doang. Oh iya. Ya. Ente berteman sama dia bagaimana? Ya baik-baik aja sih gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, kok bisa kamu yang berteman sama dia didatengin orang dengan orang itu jelekin orang lain? Bingung nggak? Berarti dia nggak punya kedudukan di hati kamu. Karena kalau andai kata dia punya kedudukan di hati kamu, ada orang jelekin Ustazah Aluyah, enak aja. Ada orang bilang, Wan Uya tuh orang yang begitu, enak aja. Siapa yang berani jelekin Wan Uya? Itu saya. Enak aja. Wan Uya orangnya gitu, Wan Uya orangnya baik, Wan Uya orangnya begini. Aneh kenal dia udah lama, dia kakak aneh. Nah, mudah aja gitu. Kenapa orang mudah? Karena mungkin ada sikap kita yang tidak benar-benar menunjukkan diri kita, yang gak bisa nama orang dekat kita dicemari. Gak bisa. Nah itu jaga. Ada sikap, respon ini, rasa yang memang muncul tertanam di dalam hati. Maka saat itu tertanam di dalam hati kita nggak gampang. Siapa orang yang datang mau jelek-jelekin? Nggak ada yang berani, nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena kita punya sikap. Sama kayak orang nggak bisa jelekin suami kita, orang nggak bisa jelekin anak kita, orang nggak bisa jelekin siapa? Orang tua kita. Karena mereka tahu kalau kejelekan itu disampaikan kepada kita, kita punya sikap. Fabina itu perlahan di antara pertemanan sesama dengan kita orang ini ya, agar apa Bu? Saat kita menjaga hak-haknya, kita mulai jalankan hak-haknya, gak gampang orang datang kepada kita lalu menjelek-jelekkan teman-teman sesama kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah tanamkan di dalam hati kita rasa yang begitu luas di dalam mencintai, dalam mengasihi, di dalam menghargai, di dalam menghormati sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahin kita semua. Allah tuntun dan bimbing kita senantiasa agar kita senantiasa istiqamah berjalan di jalan Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Mari Ibu saya minta bacakan suratul Fatihah untuk yang sakit-sakit kepada kita semua maupun keluarga kita khusus Al-Walid Al-Habib Ahmad Farid bin Syekh Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, insyaallah ditemukan obatnya. Semua jalan-jalan langkah yang diambil mudah-mudahan adalah jalan pilihan yang terbaik untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita buka airnya, sama-sama kita pasang niat bagi diri kita maupun segenap ahli keluarga kita yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas isya anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa'anna wa anhum jami'an kulla ta'bin syadid, waqfina waqfihum minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jishil adid, waj'alna ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalal wal ikram wal mawahib al idham. As'aluka an takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ma'u zamzam yugri'ukum assalam ala man talibiha wa ala man syaribiha wa ala man salafana salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin wa mujibas sa'ilin. Terima kasih Ibu semua atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.